Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, langsung saja kita akan kembali lagi kepada perkuliahan Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan khususnya pembangunan nasional di Indonesia. Kita akan mengawali mengenai dari definisi, yakni pembangunan sosial adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dari Indonesia mempunyai gagasan untuk pembangunan nasional guna kesejahteraan keseluruhan rakyatnya yang ada di Indonesia tanpa memandang bulu berbagai jabatan dan sebagainya gitu kan. Semua harus mendapatkan dampak pembangunan sosial, ini dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Bagaimana pelaksanaan pembangunan sosial atau pelaksanaan pembangunan nasionalnya, yaitu mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yakni melihat pembangunan dari segala aspek, dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana menyeluruh nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat dengan bangsa yang lain yang lebih maju gitu kan. Diharapkan dalam pembangunan nasional ini tidak hanya dari salah satu aspek, mungkin membangun dari sisi ekonominya saja, tetapi sosial budaya yang dilupakan, tidak. Pembangunan sosial ini, pembangunan nasional ini diharapkan semua aspek ini berjalan dengan seiring hingga bangsa ini akan nampak maju, akan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah lebih jauh dalam pembangunan nasionalnya ini, sudah jauh lebih baik gitu kan. Kita mencoba ataupun kita harusnya sudah menuju ke sana juga dengan adanya SDM yang banyak gitu kan, dengan jumlah masyarakat atau jumlah rakyat di Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak juga gitu kan, padat penduduk, lalu juga dengan SDA yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya, tanda kutip seharusnya, ini sudah lebih maju. Akan tetapi tinggal bagaimana seluruh rakyat ini ataupun ada yang di dalam ini bergotong royong ataupun mau ikut membangun demi kemajuan bangsa. Dari pembangunan sosial seharusnya melihat terhadap Undang-Undang Dasar 45, yakni yang saya kutip, melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan gitu kan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi mengenai apa itu yang cita-cita bangsa dalam Undang-Undang 45 ini gitu kan. Tergambar juga dalam Pancasila gitu kan. Di samping untuk mencerdaskan bangsa, juga ikut mensejahterakan dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya cita-cita ini sudah sangat matang sekali, hanya tinggal bagaimana implementasinya dari diri kita maupun dari lingkungan untuk mewujudkan hal tersebut gitu kan. Bagaimana bisa menjadi sejahtera, dan tidak hanya sejahtera di satu golongan, satu kelompok gitu kan, semua ikut merasakan gitu kan. Jadi walaupun ada yang namanya si miskin ataupun mungkin menengah ke bawah ininya, perekonomiannya, kita bisa saling membantu, tidak lantas untuk terus saling, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin jauh ke bawah gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Itu yang kita harapkan. Kita masuk kepada Pancasila yang dalam pembangunan nasional. Saya ini beberapa contoh yang kita dapat kita implementasikan dari beberapa sila yang ada di Pancasila, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa.
Hal ini yang mendalam dalam pembangunan nasional, yakni mengingatkan manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lainnya. Uh, Ia tidak bisa terlepas dari alam, sedangkan alam raya adalah berada tanpa adanya manusia gitu kan. Nah, alam sendiri uh, Tuhanlah yang memiliki gitu kan. Nah, makanya disinilah sisi lainnya bahwasanya di samping kita memanfaatkan alam yang ada, tetapi kita harus ingat alam ini juga ada, uh, itu karena atas kehendak dari Tuhan sendiri gitu kan. Nah, dari itu kita harus mengingat bahwasanya dari alam raya ini yang mempunyai adalah Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah, lanjut pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Nah, dalam pembangunan sosial ada etika-etika ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ada etika, jangan sampai kita adanya pertumpahan darah ataupun kita merupakan etika bahwasanya yang miskin itu semakin kita tindas gitu. Jangan sampai seperti itu dalam pembangunan nasional itu kan. Kita harus terus bekerja sama gitu kan. Lalu dengan ketika adanya yang ekonominya rendah, kita harus tolong gitu kan. Itulah etika-etika yang ada gitu kan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yakni sila persatuan Indonesia. Yakni ini sudah barang pasti menjadi hal yang memang menjadi apa namanya itu ya, bisa dibilang ciri khas ataupun bisa dikatakan inilah Indonesia gitu kan. Berbeda dengan bangsa yang lain gitu kan. Bangsa yang lain itu ada beberapa suku tapi dia tidak bisa bersatu gitu kan. Uniknya di Indonesia kita bisa menyatukan itu semua gitu kan. Lebih dari banyak suku di Indonesia itu bisa bersatu gitu kan. Dan juga yang diharapkan ya ini dari kebersatuannya itu juga bisa melakukan pembangunan sosial demi kepentingan kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia gitu kan. Itu lalu kita masuk yang keempat, ya ini sila kerakyatan. Sila kerakyatan ini kita mencoba semua orang dapat berpartisipasi di sana gitu kan. Tidak hanya satu dua golongan, akan tetapi yang lainnya pun bisa merasakan hal tersebut gitu. Ketika sisi A rakyat tidak mampu ataupun kurang mumpuni di sana, kita bisa memberikan kesempatan yang B semisal gitu kan, memberikan kesempatan pada mereka, ternyata mereka cocok gitu. Jadi semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa maju gitu, untuk bisa melakukan pembangunan sosial, pembangunan nasional. Nah, ini yang masuk ke yang terakhir, yakni bagaimana mengenai sila keadilan sosial. Nah, sila keadilan sosial ini ya itu tadi bagaimana sikap adil, lalu pemeriksaan hasil seperti kita melihat kinerja, lalu memberikan gajinya, mungkin itu kan upahnya itu harus seimbang, harus dalam artian apa yang dia kerjakan dengan upah yang dia diterima itu bisa sepadan gitu kan. Lalu alokasian dananya dan keadaan itu harus berdampak adil juga gitu kan. Jangan sampai adanya adanya kecemburuan sosial di sana gitu kan. Jangan sampai itu terjadi gitu kan. Jadi Pancasila ini bisa sangat berperan penting gitu kan. Kita bisa melihat contoh setelah ini bahwasanya beberapa presiden kita yang calon-calon presiden yang waktu itu juga mengusung bagaimana pembangunan nasional, pembangunan di Indonesia ini tetap mengarahkan pada yang namanya asas-asas Pancasila gitu kan. Dia tidak mencoba melupakan itu semua gitu, karena bagi calon-calon bahwasanya Pancasila ini sudah matang gitu kan, tinggal dikembangkan lagi, lalu tinggal diterapkan bagaimana tatanan adat Indonesia. Nah, di sini saya mengambil contoh bagaimana visi misi calon presiden waktu itu Jokowi Yusuf Kala,
yang mana dia mengusung nawacita. Kita bisa bisa lihat dari 9 kriteria ini tidak lepas dari Pancasila juga gitu kan. Eh, kita perhatikan nomor pertama ya, ini menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negaranya. Ini kan berarti bahwasanya memberikan keadilan, atau juga bisa masuk ke dalam nilai-nilai kerakyatan, atau juga bersikap kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan, itu bisa masuk ke sana nilai-nilainya. Lalu yang kedua ya, ini membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatanan kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Nah, di sini dalam artian ketika ada pemerintahan yang naik, kita bisa mempercayainya untuk melakukan pembangunan nasional ini gitu kan. Nah, disitulah masuklah nilai-nilai persatuan gitu kan. Kita sama-sama mempercayai mereka, lalu juga kita ikut membantu membangun uh, tatanan pemerintah gitu kan. Lalu pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini juga bersikap adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pastinya gitu kan. Yang mana membangun Indonesia tidak hanya di tengah gitu kan, dalam artian tidak hanya terpusat di pemerintahan saja, tapi juga kepada uh, daerah-daerah pinggiran yang memang sudah lama tidak merasakan kesejahteraan di sana gitu kan. Lalu keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi. Lalu yang kelima, ini meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Lalu yang keenam, itu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Lalu mewujudkan kemandirian ekonomi gitu kan. Lalu melakukan revolusi karakter bangsa, yang mana kalau saya memandang karakter bangsa ini mungkin sudah teramat banyak, mungkin banyak tidur gitu kan. Mereka hanya melakukan yang mana ketika disuruh ya itu mereka lakukan, tapi ketika tidak disuruh ya tidak dilakukan gitu kan. Itu mungkin kan karakter-karakter yang mungkin harus dibangun kembali, bahwasanya untuk kesadaran bahwasanya tidak harus menunggu pemerintah gitu kan, tapi tergerak kesadaran untuk melakukan pembangunan nasional, untuk melakukan agar pemerintah lebih maju lagi gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu kan, itu mengembalikan kesadaran-kesadaran ke sana gitu kan. Lalu yang kesembilan terakhir, ini memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia gitu kan. Nah, memperteguh kebinekaan ini kan memang kita bisa lihat ke sila ketiga, yakni persatuan Indonesia gitu kan, yang mana banyak-banyak suku, banyak agama, banyak karakter di tiap-tiap daerah gitu kan, tapi tetap satu juga gitu kan dalam melakukan pembangunan ataupun terhadap perhatian kita kepada bangsa Indonesia gitu. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan gitu kan. Jadi apapun yang digerakkan di Indonesia, entah itu dari yang kemarin kita membahas mengenai etika, lalu sebagai ideologi, juga ternyata Pancasila pun masuk kepada dasar-dasar pembangunan gitu kan. Jadi tidak bisa lepas ketika pemerintah akan melakukan A gitu kan, itu tetap berpegang teguh pada Pancasila gitu kan. Nah, jadi tidak bisa lepas di sana gitu, walaupun terlepas dari apa yang terjadi hari ini gitu kan, tapi kita harus mengapresiasi bagaimana mencoba ataupun bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila hari ini gitu kan. Penerapan yang dicoba dilakukan, nilai-nilai Pancasilanya tidak melepaskan hal-hal tersebut gitu kan. Itu yang kita cukup apresiasi gitu kan. Nah, selebihnya kembali kepada diri kita, bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan gitu kan. Tidak hanya bisa menyalahkan bahwasanya pemerintahan A tidak maksimal, tapi apa yang kita lakukan gitu kan.
atau hanya mengkritik ataupun ikut melakukan perubahan untuk lebih baik gitu kan. Nah, itulah terkait pembangunan nasional yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, cukup segitu dari saya pemaparan mengenai bagaimana Pancasila ini sebagai paradigma pembangunan. Nanti ada pertanyaan atau selanjutnya bisa di kolom komen atau bisa kita diskusi di grup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.